masuk Islam, baru kali ini aku menemukan Tuhan yang dikenalkan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini yang sedang aku cari. Bu, secari kertas Bu bisa mengislamkan orang. Apalagi kalau baca Al-Quran. Sudah berapa kali khatam Al-Quran? Tidak tahu. Kembali lagi, surat pendek ini bukan kulhu. Surat pendek ini yang biasa dibaca oleh khotib-khotib saat Jumat. Mungkin juga favoritnya Gus Samsul, yaitu surat Wal Asr. Oh, ini surat dahsyat. Dahsyat Bu. Saya baru nyebut aja sudah merinding. Kalau tidak bisa saya lanjutkan gimana? Saya tutup aja. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bisa merasakan apa yang saya rasakan? Tidak. Belum ya? Belum saya jelaskan. Masuk pemerujis. Wal asri ini kiat kalau pengen bahagia. Resepnya bukan dari saya, bukan dari motivator. Al-Quran yang menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal asri, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah menggunakan sesuatu untuk dijadikan sumpah, berarti sesuatu itu bukan biasa. Kita kalau membaca wal asri, kenapa Allah menggunakan waktu dijadikan sumpah? Berarti ini bukan hal biasa. Wal asri, demi waktu. Ulama tafsir banyak membahas tentang ini. Saya juga membaca beberapa kitab tafsir. Salah satu yang saya temukan singkat, tidak terlalu panjang, adalah penjelasan di dalam At-Tafsirul Wadih karangan Syekh Ali As-Sabuni. Wal asri ay az-zaman wal waqt. Al-asr itu artinya adalah zaman, masa, waktu. Dijelaskan di tafsir itu. Hidup kita yang paling mahal dalam hidup kita adalah waktu. Kalau sudah tidak ada waktu bagi kita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Anda bisa hadir di sini, kenapa Bu? Ada waktu. Karena punya uang, bukan karena libur. Ada waktu. Karena masih diberi waktu oleh Allah. Saya bisa hadir di sini karena masih diberi waktu oleh Allah. Kalau saya sudah tidak diberi waktu oleh Allah, meskipun undangannya datang ke rumah, saya tidak akan bisa datang. Maka ingat-ingat Bu, kalau kita buang-buang waktu, tidak akan ada kebahagiaan. Yang ada adalah penyesalan. Karena waktu ini terbatas. Manusia diberi waktu yang terbatas. Jadi seperti kayu bakar, semakin lama bukan semakin tambah, tapi semakin mendekati akhir. Maka hakikat ulang tahun itu bukan bertambahnya umur, tapi semakin dekatnya kita kepada akhir dari waktu kita. Serius dong kan itu ya? Iya. Ada yang nangis? Belum? Enggak, janganlah, nanti make up-nya bingung. Ibu-ibu tuh kalau mau nangis masih lihat tas dulu. Oh, make up gak? Bisa touch up katanya ya. Oh iya, saya punya istri ya. Semoga istri saya gak nonton, tak rasanya bolak-balik.
Nanti akan saya ceritain di rumah. Jadi mantelnya belakangan gak Pak. Waktu. Jadi ulama mengatakan waktu kaprok sumalita. Modal utamamu dalam hidup waktu, umur. Dan kita tidak bisa mengendalikan waktu. Anda bisa berusaha sehat, tapi Anda tidak bisa mengendalikan usia. Tadi saya diceritakan banyak dari Pak Konjen. Usia orang Hongkong ini panjang-panjang, 88, 90, 100, luar biasa. Kalau usia sedang dipanjangkan oleh Allah, hikmahnya adalah Allah menunggu. Bisa jadi orang itu berubah menjadi lebih baik. Amin. Itu hikmah dipanjangkan usia. Tapi saya juga dulu pernah diajarkan doa yang kurang enak, tapi ini sangat masuk ke dalam hati saya oleh ibu saya. Ibu saya itu kalau ngajari doa yang ini, waduh itu nggak pakai basa-basi, langsung tas-tas. Dongo, ya Allah, kalau hidupku nanti akan manfaat, berikanlah aku panjang umur. Kalau nanti hidupku tidak selamat, matikan aku sekarang juga. Sopo sing wani dongo koyo daripada aku panjang umurku tapi semakin panjang catatan dosaku. Tapi saya menggunakan mindset positif. Orang kalau panjang umur berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya jangan sampai jadi ABG tua. Sudah tua masih kayak ABG. Ya kalau penampilan apa kencengin kulit gak apa-apa. Tapi ini kelakuan nih. Jangan. Ingat, modal Anda sudah mulai menipis. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh, ini ada inna. Ini nggak main-main kalau sudah inna itu berarti ada penekanan. Takkid dalam bahasa Arab. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia lafi khusrin berada dalam keadaan merugi. Merugi itu apa? Kecewa, berada dalam penyesalan. Siapa yang tidak akan menyesal? Siapa yang tidak akan kecewa nanti? Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kenapa iman disebut di sini akan membahagiakan? Kenapa iman disebut akan membahagiakan? Semua akan menyesal, semua akan kecewa kecuali yang beriman. Kenapa kok begitu redaksinya? Bapak Ibu yang saya hormati, iman itu fitrah setiap manusia. Iman itu fitrah setiap manusia. Manusia manapun, siapapun dia, ketika lahir fitrahnya mengenal siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada bayi baru lahir dan bayi itu bisa bicara, kalaupun ada, langsung tanya siapa Tuhan, pasti jawabnya Allah. Meskipun orang Hongkong, jaminan. Karena setiap ruh manusia ini sudah diikat baiat kontrak oleh Allah sebelum mereka ditiupkan ke dalam jasad. Kontraknya ada di dalam Al-Quran. Alastu birabbikum. Allah sendiri yang mengikat kontrak. Wahai para ruh, bukankah aku Tuhanmu? Mereka semua menjawab, qalu bala syahidna. Iya, inggih ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Setiap manusia yang lahir, di dalamnya ada fitrah, yaitu mengenal siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau happy, jangan jauh-jauh dari fitrahmu. Kalau mau happy, jaga fitrahmu tetap bersih. Makanya kalau kita mendidik anak, Bapak Ibu,
Anak itu bukan sekedar hasil perbuatan Anda. Umek-umek bukan. Anak adalah tamu istimewa dari Allah. Buktinya apa kok anak itu disebut tamu ini? Banyak yang umek-umek kok gak punya anak. Itu menunjukkan bahwa usaha tidak selalu berbanding dengan hasil. Saya sudah punya anak 4, alhamdulillah. Masya Allah. Dan kelihatan. Okay. Ya, memang saya suka dianggap dan belum menikah. Kemarin saja yang tanya sudah menikah, Gus. Wah, ini pertanyaan bahaya. Saya sudah khawatirnya macam-macam. Ya. Error apa gimana? Ya? Apa tawaran? Saya juga nggak ngerti. Allah, jangan sampai dengar istri saya. Nggak boleh balik lagi Bu nanti ke Hongkong. Di blacklist saya oleh rumah saya. Tutup. Jadi tugas kita dalam hidup itu menjaga diri kita supaya fitrah kita tetap jernih. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kalau bahasa paling mudah, tidak ada bayi yang lahir tidak dalam keadaan beriman, tidak ada. Semua bayi yang lahir dalam keadaan beriman. Tapi fa'abawahu, nah, ini lanjutannya hadis tadi. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tapi kedua orang tuanya lah yang kemudian memberi pengaruh sehingga anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Jadi pengaruh pendidikan, pengaruh orang tua, pengaruh ajaran, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh teman, itulah yang mengubah fitrah manusia. Tapi fitrah tidak akan hilang. Biasanya hanya tertutupi. Makanya kalau jenengan dakwah, ini Pak jenengan semuanya punya kewajiban dakwah. Kalau ada orang Hongkong yang baru masuk Islam, ucapkan selamat datang kembali. Bukan selamat. Kalau selamat datang itu hanya bagi tamu yang nggak pernah datang. Tapi selamat datang kembali. Welcome back. Welcome back to Islam. Kenapa? Karena you dulu Islam sejak lahir. Tapi kemudian kamu melang-lang buana, sekarang kembali. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah. Makanya kalau kita jauh dari iman, bisa menemukan kebahagiaan atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena iman itu fitrah. Fitrah itu rasa. Orang yang sulit mencari kebahagiaan itu kadang-kadang karena begini. Dia memberi asupan rasa dengan barang yang nggak masuk. Rasa yang ada di dalam hati diasupi, disuapi dengan mobil, masuk nggak? Nggak masuk. Diasupi dengan kemewahan rumah, masuk nggak? Tidak. Nggak masuk. Diasupi dengan kegemerlapan dunia apapun, nggak akan masuk. Kenapa? Karena yang dicari rasa bukan itu. Kata hati, yang aku cari bukan ini. Jadi kalau kita pengen memahami hati kita, itu seperti anak panjenengan. Anak bayi itu, sekalipun dia hidup di istana, mewah, kalau sudah jauh dari ibunya, menangis atau tidak? Nangis. Disuguhi stik, diem. Ayo, disuguhi stik, diem. Tidak. Disuguhi emas, diem. Tidak. Nah, diem, aneh itu. Disuguhi iPhone baru diem. Bayi gak akan diem, Bu. Seberapapun mewah tempat dia tinggal. Karena apa? Yang aku cari bukan ini semua, yang aku cari ibuku. Mau mimik. Makanya orang kalau lihat bayi dengan ibunya, meskipun di rumah yang biasa, ya satu enak, sak ngoroke, sak ngilerke. Kenapa? Karena itu yang cocok dengan rasanya. Itu yang sedang dicari oleh hati.
hati kita juga begitu. Hati ini akan kenyang, akan puas kalau kita dekatkan dengan yang menciptakan. Karena yang dikenal oleh hati kita hanya yang menciptakan kita. Itulah yang bisa membuat hati ini tenang. Jenengan dekatkan kemanapun gak akan tenang kalau tidak didekatkan kepada Sang Khalik. Tadi Khalik sudah membaca Wallahul ladzi la ilaha illa Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asmaul Husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Allah. Itu kalau jenengan baca itu. Coba nanti baca Quran, cari ayat itu, ulangi aja. Ayat itu aja, enggak usah kemana-mana. Ulangi. Coba rasakan di hati. Wallahul ila. Coba rasakan. Wis Pak. Nek gak nangis, berarti Anda harus minta kepada Allah agar diberi lagi. Luar biasa. Jenengan kamu nangis bahagia, nangis krono sedih sudah sering ya. Modelnya kelihatan. Patah hati. Coba sekarang dekati Al-Quran, jenengan akan nangis bahagia. Ayat tadi, baca saja. Ini kalau saya ulang-ulang terus bukan jenengan yang nangis, yang di sini yang nangis. Karena itu rasa yang sedang dicari oleh hati yang sedang rindu. Ini loh yang aku cari, ini loh yang. Makanya illal ladina aman. Wa amilus solihati. Bu, rasa itu akan merasa bahagia kalau dirinya melihat kebaikan. Jangan lihat tempat bersih, senang. Ya. Jangan lihat tempat kotor, kecewa, nggak pas. Jangan lihat ada orang baik, senang. Maka hati itu memang dekatnya dengan kebaikan. Kalau mau bahagia, lakukan hal-hal yang baik. Dan hal-hal baik yang paling utama yang harus kita lakukan adalah rukun Islam yang 5 itu. Selain syahadat, sholat, puasa, zakat, bagi haji. Makanya sholat ini yang biasa jenengan lakukan sehari-hari, jadikan kesempatan untuk healing. Healing bukan dengan jalan-jalan. Percuma Bu, jalan-jalan masuk subuh, pulang nggak happy, sumpah melihat nota-nota penyesalan. Ini sudah offset. Ini. Makanya masjid, musola atau sajadah jenengan yang ada di rumah jenengan masing-masing itu adalah spot healing terbaik. Kalau sumpah segera gelar sajadah itu, sholat 2 rakaat, nikmati sujudmu senikmat mungkin. Seakan-akan Anda melayang dan sadar kemana. Oke, jangan ketiduran. Untuk sujudnya kesuwen datang. Jadi wa'amil sholihat yang paling utama adalah al-wajibat, al-faraid, yang fardu-fardu lakukan. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Kalau jenengan tinggalkan yang fardu, pasti hati jenengan merasa sedih. Ada yang tahu ataupun tidak ada yang tahu. Pasti seperti ada noda yang turun hitam di hati. Ya Allah, kenapa saya melakukan itu? Pasti nyesel. Gak ada orang gak sholat terus bangga. Itu gak ada. Gak sholat terus bahagia. Gak ada ceritanya. Makanya kalau ada orang yang hidupnya kacau, sumpah banyak masalah, padahal ya kerjaan lancar, kaya, tapi sumpah terus. Pertanyaannya hanya satu, kaifa sholat kita? Bagaimana sholat? Kalau sholatmu nggak beres, kamu nggak akan menemukan kebahagiaan. Seberapapun banyaknya uang. Ini uang di sholat. Sudah cukup di sini saja. Saya lanjutkan enggak? Nanti aja. Ya sudah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Ini ibadah sosial. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Sabar. hati akan merasakan kebahagiaan ketika kita melihat orang lain bahagia. Makanya kadang-kadang untuk bahagia itu tidak selalu dengan memiliki dan menerima, tapi kadang-kadang dengan memberi kita justru bahagia. Karena hati senang lihat orang senyum, itu senang. Ya Allah, alhamdulillah, mari tak kayak ini saya alhamdulillah enak. Hati yang dicari itu. Kalau kalkulator otak, enggak. Wah, kalau saya ngasih kurang dong saya. Jadi ini sama ini kadang-kadang nggak sinkron. Hitungannya sini itu profit, yang sini charity. Itu nggak nyambung. Ini gimana? Tapi coba kalau jenengan ada orang membutuhkan terus jenengan kasih. Terus dia nangis bangga karena jenengan kasih. Jenengan bangga, bahagia. Itulah hati kita, perilaku hati kita begitu. Kalau melihat orang lain bahagia, kita akan ikut bahagia. Makanya ibadah sosial ini penting. Bagaimana kalau ada teman sumpah, kita hibur. Makanya saya datang ke sini untuk menghibur yang sumpah-sumpah. Nah, semoga pulang dari sini sumpahnya hilang. Amin. Utangnya lunas. Amin. Yang penting dibayar. Amin. Ya, masa tiba-tiba lunas kan nggak mungkin. Ya, Sing diutang lali. mudah-mudahan Yang punya hutang lupa. diberi Allah rezeki yang halal. Amin. Meskipun banyak tidak apa-apa. Amin. Rezeki yang halal. Amin. Meskipun banyak tidak apa-apa. Amin. Dan kencang aminnya. Amin. Amin. Ya, jadi ibadah sosial. Jenengan tidak akan bisa mendapatkan cinta Allah kalau tidak baik pada sesama. Tidak bisa. Satu kisah penutup dari Mauidhah yang pertama. Ini baru kali ini saya Mauidhah kok sesi 1, sesi 2. Koyok setina ya. Ya Allah, baru kali ini saya kaget. Kok Mauidhah 1, Mauidhah 2 audiensnya sama atau enggak ini? Sama. Tapi insya Allah di Mauidhah yang kedua saya akan memberikan penguatan-penguatan tentang khidmah di NU ya, karena kita banyak pengurus ya, nanti jangan pulang dulu ya. Maksud mokel, gak kuat ya. Itu di ada seorang perempuan ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, tapi perempuan ini suka ngomongin sana, ngomongin sini, grup rasa-rasa. Gak bisa jawab. Malu. Gak bisa jawab. Itu kemudian sosok perempuan ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa tanggapannya Rasulullah? Dia finnar. Dia finnar. Perempuan itu padahal ahli sholat sunnah, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, siangnya puasa, malamnya sholat malam, tapi gak bisa menjaga. Dia finnar kata Rasul. Makanya jangan kalau mau menunjukkan akhlak utama, yang paling utama jaga lisan dan tulisan. Karena kata Imam Ghazali, tulisan adalah bagian dari ucapan. Jadi jempol kita itu bagian dari lisan. Sekarang kan orang nggak begitu. Aku nggak ngomong, aku kejem, komentarnya kejem, netizen itu. Meskipun nggak ngucap tapi jempolnya lebih tajam dari pisau, sama. Mas, Hati-hati. astagfirullahaladzim. Karena akhlak banyak amal ibadah seseorang gugur jadi sia-sia. Dan karena akhlak yang baik, ibadah orang yang biasa bisa jadi mulia karena akhlak. Semua yang menentukan nilai ibadah kita adalah akhlak. Allahumma fiqh lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.